Halo pemirsa, selamat siang. Saya David Silahoy dan inilah seputar iNews Siang. Kerap memicu kemacetan, belasan pedagang kaki lima di Jalan Raya Bogor, Ciracas, Jakarta Timur ditertibkan. Namun upaya penertiban tidak mudah karena harus menghadapi pedagang yang emosi dan malah meminta petugas untuk membawa anak balitanya bersama gerobak dagangan. Emosi karena lapaknya digusur, seorang pedagang buah kaki lima nekat meletakkan anaknya ke dalam truk Satpol PP bersama gerobak yang disita. Makin emosi, pedagang ini membuang barang miliknya dari mobil pick-up hingga nyaris menyerang petugas dengan senjata tajam. Tidak hanya satu pedagang, penertiban pedagang kaki lima di Jalan Raya Bogor, Ciracas, Jakarta Timur ini juga mendapat perlawanan dari beberapa pedagang lainnya. Penertiban dilakukan karena lapak pedagang digelar di bahu jalan hingga mengakibatkan kemacetan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Bawa aja ya. Di mana? Hah? Ya, sementara itu di kawasan Cilincing, Jakarta Utara, sebuah toko kosmetik digerebek polisi karena menjual obat keras. Polisi mengamankan 14 orang pekerja dan 14.000 obat keras jenis tramadol dan eksimer dari dalam toko. Juga menemukan uang 18 juta rupiah hasil keuntungan menjual obat keras. Dan dari penyelidikan, toko obat keras berkedok toko kosmetik dan kelontong ini melayani pembeli langsung maupun transaksi online dengan jasa pengiriman ekspedisi. 14 pelaku dibawa ke Polres Jakarta Utara dan terancam pidana minimal 5 tahun. Ya pemirsa, Pemprov Jakarta hari ini mulai menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home bagi aparatur sipil negara. Penerapan kebijakan WFH mengikuti aturan surat edaran Mendagri dan keputusan kementerian terkait. Hari ini jumlah ASN yang datang bekerja ke Balai Kota Jakarta berkurang dari hari biasa. Hari ini adalah hari pertama penerapan kebijakan bekerja dari rumah bagi para ASN. Pemprov Jakarta melakukan pengawasan ketat kepada pegawai ASN yang menyalahgunakan kebijakan WFH ini untuk berlibur. Salah satunya dengan melakukan absensi secara mobile dan melarang penggunaan kendaraan pribadi bagi ASN yang sedang dalam jadwal bekerja dari rumah. Ya, sekarang aja. Lalu seperti apa penerapan aturan bekerja dari rumah atau WFH di hari pertama di kantor Dukcapil Jakarta Pusat? Kita bergabung dengan Dilami Aulia. Halo Dilami, meski WFH diberlakukan, apakah hari ini layanan KTP tetap dibuka hingga malam hari? Ya, selamat siang David dan juga pemirsa. Untuk work from home memang tidak dilaksanakan atau dikecualikan ya untuk Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta. Dikarenakan kalau untuk pengurusan dokumen ini tentu harus dilaksanakan secara offline atau secara langsung karena perlu data pendukung seperti biometrik yang mengharuskan masyarakat datang secara langsung ke Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta. Nah, kalau untuk Jumat petang ini memang betul ini adalah program dari Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta ya, yang mana memudahkan dari para masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan. Nah, administrasi kependudukannya ini seperti untuk mengurus KK, kemudian akta lahir, KTP, ataupun pencatatan peristiwa penting seperti dokumen perkawinan, WNI yang lahir di luar negeri. Nah, ini harus melakukan pencatatan atau pelaporan ke
Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, David dan juga pemirsa, kalau misalnya untuk Jumat petang ini memang diselenggarakan pada Jumat kedua setiap bulan atau sebulan sekali ya, dan dimulai dari pukul 16.30 hingga 19.30 waktu Indonesia Barat atau dilakukan perpanjangan. Sebetulnya ini juga dilakukan di seluruh Dukcapil dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga tingkat provinsi, sehingga ini diharapkan dapat memudahkan atau fleksibilitas kepada masyarakat untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan tadi. Nah, memang untuk program ini dilaksanakan secara gratis, jadi tidak dipungut biaya, sehingga masyarakat yang ingin mengurus KTP KK ini bisa datang langsung setiap tadi hari Jumat pekan kedua ya, untuk fleksibilitas begitu. Jadi walaupun WFH, namun untuk seluruh Dukcapil baik kelurahan, kecamatan hingga provinsi tetap buka ya, David dan juga pemirsa. Kembali ke studio, David. Baik, berarti masyarakat masih bisa terus menerima layanan di sana. Terima kasih Dilami Aulia yang melaporkan langsung dari Dukcapil Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, harga kedelai tidak menunjukkan tanda-tanda ada turun. Perajin tempe mengeluh karena pengeluaran bengkak dan keuntungan semakin menurun. Agar tidak terus merugi, perajin tempe tahu kini memperkecil ukurannya. Di tengah harga kedelai yang terus naik, perajin tempe tahu di kawasan Sukomanunggal, Surabaya terus menjalankan produksi. Sejak harga kedelai naik menjadi Rp11.000 per kilogram, perajin tempe mengaku mulai gundah karena pengeluaran terus membengkak. Sementara keuntungan juga menipis. Salah satu perajin setiap hari membutuhkan kedelai hingga 550 kg. Sehingga agar tetap bisa berjualan, ia kini memperkecil ukuran tempe dan tahu yang ia produksi. Di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, lonjakan harga kedelai membuat produsen harus memutar otak agar usaha mereka tetap bertahan. Tidak hanya kedelai, harga plastik juga turut melambung dari Rp270.000 menjadi Rp390.000 per bal. Meski keuntungan menipis, perajin tetap harus bertahan dengan harga lama. Dari Surabaya dan Parepare, Nur Safei, Erwin Eka, iNews melaporkan. Ya, dan bagaimana nasib perajin tempe di Jakarta di tengah lonjakan harga kedelai? Wenda Nura akan melaporkan dari Keramat Pela, Jakarta Selatan. Pemirsa, belakangan ramai menjadi perbincangan di berbagai media mengenai naiknya harga kedelai dan juga harga plastik di tengah ketegangan geopolitik. Dan bagaimana nasib para pengrajin tempe mengingat kedelai merupakan bahan baku utama dalam pembuatan tempe. Ini kan katanya harga kedelai lagi naik ya Pak ya. Terus dari Bapak boleh dijelaskan mungkin Pak naiknya berapa dan juga untuk harga plastik mungkin Pak? Saat ini harga kedelai naik sampai 20% ya. Yang dari harga semula yaitu tahun 2026 bulan 2, harga kedelai per kintal yaitu 93 atau 930.000 per kintal. Dan pada bulan sekarang atau bulan April 2026 naik Rp170.000 per kintal. Sekarang jadi 1.100.000 per kintal. Jadi itu baru naiknya kedelai saja ya, Rp170.000 itu. Belum termasuk naiknya plastik. Karena apa? Semula bahwa plastik itu harganya 32, 33. Sekarang harga plastik mencapai 54.000 per kilo. Ya. Jadi kami sekali lagi mohon kepada pemerintah, saat ini yang utama adalah bahan bakunya kedelai. Karena kalau kedelai naik terus, khususnya kami sebagai pengrajin tempe dan tahu, bisa kewalahan. Karena apa? Kita seharusnya kebutuhan yang lain untuk nambah modal. Baik Bapak, terima kasih atas informasi dan waktunya Bapak. Yaitu dia pemirsa, jadi memang dengan tingginya harga kedelai dan juga plastik saat ini di pasaran, tentu terpaksa para pengrajin ataupun produsen tempe ini menaikkan harga produk. Dari Jakarta, Wenda Nura, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Jakarta menggeledah sejumlah ruangan di Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta. Lokasi penggeledahan berada di gedung Direktorat Sumber Daya Air dan Direktorat Jenderal Cipta Karya. Ya, penggeledahan di Kementerian PU berkaitan dengan proses penyidikan dugaan korupsi pada beberapa kegiatan untuk tahun anggaran 2023 hingga 2024 lalu.
2 ruangan Direktur Jenderal SDA digeledah tim Kejati kemarin. Penyidikan ini dilakukan terkait dugaan penyelewengan APBN dalam pembangunan pendopo di area Kementerian PU. Sejumlah barang bukti turut disita dari lokasi untuk kepentingan penyidikan. Tidak sadar menjadi korban penipuan, seorang perempuan dengan semangat datang ke kantor Sekda Pemkab Gresik untuk bekerja pertama kalinya sebagai aparatur sipil negara. Korban membawa SK pengangkatan ASN yang setelah dicek ternyata palsu. CCTV merekam saat seorang perempuan berinisial SE datang ke ruang protokol dan komunikasi Sekda Pemkab Gresik, Jawa Timur. Tanpa ragu ia berkeliling memperkenalkan diri kepada para ASN lain di ruangan sambil menunjukkan surat keputusan pengangkatan dirinya sebagai ASN. Namun semangatnya untuk bekerja hari itu seketika sirna saat pihak Sekda Pemkab Gresik menemukan sejumlah kejanggalan pada SK yang dibawanya. SK hanya bentuk fotokopi legalisir dan tanda tangan pejabat diduga dipalsukan. Temuan ini langsung ditindaklanjuti lantaran perempuan ini diyakini merupakan korban penipuan SK ASN palsu. Dia nyodorkan map yang berisi SK dan surat perintah melaksanakan tugas. Tapi setelah saya teliti, kok ada kejanggalan-kejanggalan. Diduga ada 12 orang jadi korban penipuan pengangkatan ASN yang tersebar di sejumlah unit Pemkab Gresik. Para korban rela membayar hingga puluhan juta rupiah demi bisa jadi ASN. Kasus ini kini masih dalam penyelidikan kepolisian. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Hanya hitungan jam usai kesepakatan gencatan senjata Amerika dan Iran, Israel melakukan serangan udara dan menghantam kawasan padat pemukiman di Beirut, Lebanon. Sedikitnya 254 orang tewas dan lebih dari 1.000 orang terluka. Amerika berdalih serangan Israel ke Lebanon tidak termasuk dalam poin kesepakatan gencatan senjata. Serangan udara Israel menghantam permukiman padat penduduk di pusat kota Beirut, Lebanon, Rabu waktu setempat. Serangan tanpa peringatan memicu kerusakan luas dan kepanikan ribuan warga yang berlarian menyelamatkan diri. Israel mengklaim melakukan 100 serangan udara dalam waktu 10 menit ke target Hizbullah di berbagai wilayah di Lebanon. Otoritas Pertahanan Sipil Lebanon mencatat sedikitnya 254 orang tewas dan 1.165 lainnya terluka. Di Beirut, ibu kota Lebanon, dampak serangan meluluh lantakan kota. Sejumlah mobil dan bangunan hancur hingga puing-puing berserakan di jalanan. Seorang gadis remaja di Lebanon merekam momen mencekam serangan Israel ke Beirut saat korban sedang berjalan bersama ayahnya sambil merekam video swafoto. Tak hanya permukiman, serangan Israel ke Lebanon berlanjut pada Kamis dini hari waktu setempat dan menyasar gudang senjata yang diduga markas besar Hizbullah. Diserang habis-habisan oleh Israel, Lebanon kini meminta bantuan internasional untuk menangani banyaknya korban lantaran fasilitas kesehatan lumpuh. Serangan Israel terhadap Lebanon menjadi sorotan dunia lantaran terjadi hanya beberapa jam setelah kesepakatan gencatan senjata antara Amerika dan Iran. Namun Amerika berdalih Lebanon bukan bagian dari gencatan senjata. Lebanon is not part of the ceasefire. That has been relayed to all parties involved in the ceasefire. As you know, Prime Minister Netanyahu put out a statement last night in support of the ceasefire, in support of the United States' efforts, and he's also assured the president they'll continue to be a helpful partner throughout the course of the next 2 weeks. Berbeda dengan klaim Gedung Putih, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan syarat gencatan senjata yang diberikan ke Amerika termasuk Lebanon yang masuk dalam poin tuntutan gencatan senjata yang disampaikan Iran. Anda kembali menyaksikan seputar iNews Siang. Pemirsa, seorang perempuan di Kota Malang menjadi korban penipuan nikah siri dengan sesama jenis yang menyamar sebagai pria. Kecewa dengan kenyataan yang ada, korban akhirnya melaporkan pelaku ke polisi.
Viral di media sosial prosesi ijab kabul pernikahan di Kota Malang yang kini berakhir pada laporan polisi karena mempelai pria ternyata adalah perempuan. Pihak mempelai wanita yang merasa tertipu dan menyadari kejanggalan saat malam pertama hingga melaporkan kasus ini. Korban pertama kali berkenalan di tempat kerja awal Februari 2026 hingga menjalin hubungan serius. Bahkan pelaku sempat menjanjikan kehidupan mewah dan mengaku sebagai anak anggota DPR di Makassar. Atas kejadian ini, Intan bersama keluarga melaporkan peristiwa yang ia alami ke Polresta Malang Kota atas dugaan penipuan identitas. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan resmi meluncurkan proyek pelabuhan Samudra Tanjung Carat di Istana Gubernur Sumatera Selatan. Proyek tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggelar launching proyek Pelabuhan Samudra Tanjung Karat di Istana Gubernur Sumsel. Event ini dihadiri langsung Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Peluncuran proyek Pelabuhan Tanjung Karat menjadi tonggak penting dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan, khususnya dalam sektor logistik dan perdagangan internasional. Harapan kami bahwa proyek launching ini tidak berhenti di acara seremonial, tapi akan dilanjutkan terus sampai dengan selesai. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yakin bisa menuntaskan pengerjaan pelabuhan hingga beroperasi. Menteri sudah menyampaikan bahwa tahun 2028 atau paling lambat 2029 kita sudah ada pelabuhan samudra internasional di Tanjung Carat, Banyuasin menggantikan baru. Pembangunan Pelabuhan Samudra Tanjung Karat menjadi salah satu proyek strategis yang telah lama dinantikan. Pelabuhan ini dirancang untuk menjadi pelabuhan samudra yang mampu melayani kapal-kapal besar sehingga dapat memangkas biaya logistik. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Riza, iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya David Silahoy bersama tim yang bertugas berterima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat dan sampai jumpa.